Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya adik-adik? Ya, semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat dan fokus gitu ya. Meskipun hari ini kita kelasnya tidak dilakukan secara offline, melainkan secara daring. Semoga tidak mengurangi semangat dan fokus adik-adik untuk menyimak perkuliahan pada pagi hari ini. Baiklah, sebelum kita mulai perkuliahan kita pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan membaca doa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Amin, berdoa selesai. Baiklah adik-adik, ada yang tahu hari ini kita akan membahas tentang apa? Masih belum tahu? Kalau PJMK, ada tahu nggak dek hari ini kita akan bahas apa? Ya, melanjutkan mengenai pembahasan mengenai gender gitu ya. Seperti yang ada diketahui pada mata kuliah kita saat ini yaitu gender, kesehatan seksual dan juga pelayanan kesehatan reproduksi. Kita akan mulai membahas kesehatan reproduksi terutama diawali dengan pembahasan mengenai gender itu sendiri. Kemarin ada yang masih ingat apa sih yang kita bahas di pertemuan yang lalu? Ya, Febri, silakan dijawab. Eh, ya Febri mengangkat tangan, silakan menjawab. Betul Febri kan? Ya, gimana? Ya, betul. Bahwa kemarin kita membahas apa sih perbedaan gender dan juga seks gitu ya. Ada yang tahu apa sih perbedaan gender dan seks itu sendiri? Ya, ini di kolom komentar sudah ada yang menjawab ya dari Mbak Dwi. Kalau seks itu biologi dari Tuhan. Kemudian kalau gender dari masyarakat dan itu sifatnya bisa berubah-ubah sesuai dengan tempat dan waktu. Ya, Masya Allah, bagus sekali. Baiklah, langsung saja ya kita lanjut diskusi kita dan bahasan kita mengenai gender dan khususnya hari ini kita akan bahas ketimpangan-ketimpangan atau ketidaksetaraan yang ada dilihat dari perspektif gender itu sendiri. Saya mau izin share screen terlebih dahulu ya. Belum terlihat ya? Mohon maaf. Ya. Bagaimana? Sudah terlihat lebih jelas ya? Ya, baiklah adik-adik. Sudah terlihat untuk gambarnya. Kalau untuk suara saya bagaimana? Sudah jelas? Baik, kalau sudah jelas, kita akan langsung lanjut saja ya. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai ketimpangan gender yang ada pada masyarakat. Kemarin, seperti yang tadi adik-adik sudah lakukan ini ya, pengulasan gitu ya, review gitu. Apa sih perbedaan seks dan gender? Terus sekali tadi yang dijawab oleh Mbak Dwi bahwa kalau seks itu biologis dari Tuhan gitu ya. Jadi kita melihat laki-laki ada dua jenis laki-laki dan perempuan dan itu juga kita bisa membedakannya berdasarkan alat reproduksinya. Kalau laki-laki itu ya kita tahu ya di situ ada testis, ada penis, terus kemudian nanti kalau juga memproduksi sperma gitu ya. Kalau perempuan itu ada vagina, ada rahim, ada uterus, rahim atau uterus, kemudian ada ovarium dan nanti yang dihasilkan adalah ovum begitu ya, dan permanen berasal dari Tuhan, kodrati, tidak bisa diubah-ubah. Namun kalau gender ternyata berbeda. Itu adalah sifat yang dilabeli gitu ya, dilabelkan dari masyarakat kepada laki-laki dan perempuan. Dan hal ini betul tadi dijelaskan bahwa karena masyarakat itu juga beraneka ragam ya dan juga berubah-ubah juga. Jadi bisa jadi kalau pengertian gender laki-laki, gender yang laki-laki itu bagaimana, perempuan itu bagaimana dari satu tempat ke tempat yang lain atau dari satu waktu ke waktu yang lain bisa jadi ada perbedaan. Seperti yang kita ketahui ya bahwa uh, bahwa mohon maaf ya.
Apakah terlihat ya? Mohon maaf nih. Ya. Seperti yang kita ketahui bahwa eh, kita tadi sudah mengetahui ya kalau laki-laki dan perempuan. Namun karena adanya pelabelan gender di satu masyarakat, bisa jadi antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain itu ada perbedaan gitu ya. Salah satu contohnya, di beberapa tempat misal yang masih menganut sistem patriarki, maka laki-laki yang lebih banyak diuntungkan. Ketika laki-laki itu ketika jenis kelamin laki-laki, maka pelabelan gendernya gimana ya, kayak maskulin gitu ya, maka dia akan lebih mendapatkan banyak peran gitu ya dari masyarakat. Dan hak-haknya juga mungkin terpenuhi. Sedangkan perempuan mungkin akan terbatas, baik dari geraknya, akses untuk mendapatkan haknya itu juga terbatas. Akhirnya di saat ini kita mengalami adanya ketidakadilan atau ketimpangan gender karena adanya persepsi gender yang ada di masyarakat yang berbeda-beda tadi. Dan ini juga pastinya menimbulkan masalah ya, dimana harusnya perempuan bisa sekolah, ini jadi sulit ya untuk beberapa suku, beberapa golongan masyarakat untuk perempuan itu mendapatkan akses pendidikan. Kenapa? Karena adanya tadi persepsi masyarakat mengenai gender, dan itu menyebabkan beberapa golongan jenis kelamin tidak mendapatkan haknya gitu ya, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk hidup dengan layak seperti itu. Sehingga kita dengan adanya mempelajari tentang gender, kita mengupayakan gitu ya, ada program-program mengenai kesetaraan gender, harapannya ada perubahan sehingga di masa depan akan adanya keadilan dan kesetaraan gender. Keadilan dan kesetaraan gender di sini bukan berarti misalnya ya laki-laki bisa tuh mengangkat beras 10 kilo gitu ya, mengangkat galon dari depan gang sampai ujung gang. Sedangkan kalau perempuan juga sama, tuh bukan berarti seperti itu. Tapi hak-hak yang memang ada kaitannya dengan kehidupan manusia. Misalnya hak hidup, hak untuk mendapatkan pelayanan fasilitas kesehatan, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk berproduksi secara sehat. Jadi misalnya kalau laki-laki misalnya dalam hubungan rumah tangga ya, laki-laki dan perempuan ini kebetulan belum dikarunia anak nih, sudah 5 tahun menikah, maka dengan adanya stigma gender yang buruk gitu ya di masyarakat, pasti akan kita temui kalau ini perempuannya nih yang tidak subur, mandul dan sebagainya. Padahal belum ada pemeriksaan. Padahal kita ketahui bahwa dalam rumah tangga, dalam suatu proses kehamilan juga itu dibutuhkan sperma dan ovum. Jadi kalau misalnya ada ini kok udah 5 tahun berhubungan seksual secara aktif tapi belum memiliki anak juga, apakah langsung kita sudutkan bahwa perempuan itu yang salah? Kan tentu tidak begitu ya, harus ada pemeriksaan lebih lanjut secara klinis dan baru kita ketahui apakah ada masalah antara suami atau istri ataukah keduanya, seperti itu. Dan semuanya sangat berpotensi gitu ya, karena kesehatan reproduksi laki-laki dan perempuan juga dua-duanya sama-sama berpotensi untuk mungkin tidak sehat gitu ya dalam kesehatan reproduksinya gitu. Itu salah satu bentuk kesetaraan gender yang kita sedang perjuangkan gitu. Dan laki-laki dan perempuan juga berhak mendapatkan pendidikan yang sama, berhak juga untuk mendapatkan pekerjaan yang sama apabila pekerjaan itu sesuai dengan fitrah, misalnya mengutamakan kecerdasan, kepandaian, itu kan tidak ada permasalahannya antara laki-laki dan perempuan ya, kecuali kalau misalnya ada kaitannya nih dengan fisik, dengan memang itu kalau dihubungkan secara fisiologis memang perempuan akan lebih berat gitu ya untuk melakukan itu tidak masalah, itu bukan masalah ketidakadilan gender ya, tapi di sini adalah mengenai mendapatkan hak-hak terutama hak hidup secara layak ya, baik itu pendidikan, kesehatan, reproduksi dan sebagainya. Kita ketahui ya dalam teori-teori gender dan juga dari penelitian-penelitian sebelumnya, kita dapatkan ada 5 kategori ketidakadilan gender. Yang pertama adalah subordinasi, yang kedua marginalisasi, yang ketiga stereotip, yang keempat beban berlebih, dan yang kelima adalah kekerasan. Pertama, apa itu subordinasi? Subordinasi adalah ketika kita mendapati di masyarakat ada stigma gitu ya, ada stigma atau ada persepsi bahwa salah satu jenis kelamin tertentu lebih tinggi posisinya dibandingkan satu jenis kelamin yang lain. Di sini saya tuliskan perempuan karena ini memang paling banyak kita temukan di Indonesia, di mana kebanyakan masyarakatnya itu masih menganut patriarki. Jadi menilai bahwa laki-laki memiliki
peran, posisi, kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan perempuan. Seperti itu. Kenapa kok begitu? Kalau di masyarakat beranggapan bahwa perempuan itu emosional, tidak rasional, sehingga tidak bisa memiliki peran di masyarakat. Padahal perempuan dengan alamiahnya ya, perasaannya lembut, terus emosionalnya peka, itu cocok pada beberapa bidang peran tertentu di masyarakat. Salah satunya misalnya manajemen, terus tata ruang. Itu kan cocok ya kalau perempuan, karena memang memiliki kepekaan tertentu. Pun juga sama laki-laki, mungkin dengan fisiologis fisiknya dia lebih kuat, staminanya lebih prima gitu ya, lebih prima atau apa ya. Ini kalau kekuatan itu bisa lebih kuat daripada perempuan, maka mungkin hal-hal yang bersifat fisik, pekerjaan fisik itu memang jauh lebih cocok atau pantas untuk laki-laki gitu. Itu ya. Berikutnya adalah marginalisasi. Marginalisasi di sini adalah salah satu bentuk spesifik atau khusus dari subordinasi. Kalau subordinasi tadi itu kayak pandangan umumnya, kalau marginalisasi itu lebih ke arah ekonomi. Jadi kalau sudah ada pandangan masyarakat, kok pandangan ya, pandangan budaya atau norma di masyarakat yang menyatakan bahwa perempuan itu hanya bisanya kerja ini aja, kalau laki-laki bisa kerja terserah, bisa memilih pekerjaan sesuai dengan kemampuan atau minat masing-masing. Nah, itu salah satu bentuk marginalisasi, sehingga perempuan hanya terkungkung gitu ya pada satu bidang pekerjaan tertentu yang barangkali itu tidak sesuai dengan dirinya gitu, sehingga akhirnya pada satu jenis kelamin sulit untuk mengembangkan dirinya, terutama dalam hal ekonomi. Salah satu contohnya adalah pada gambar ini adalah salah satu petani bawang di daerah Jawa Timur. Di situ didapatkan bahwa sebenarnya kalau dalam dunia pertanian itu kan ada beberapa hal yang memang dilakukan oleh laki-laki, misalnya pembajakan kebun, sawah, kemudian nanti perempuan di bagian produksinya sebelum dijual gitu ya, setelah panen dan sebagainya. Tapi di wilayah ini memang sudah ada budaya kalau ya yang mengerjakan pertanian bawang tuh semuanya perempuan mulai dari awal sampai akhir. Itu kan akhirnya menyebabkan apa? Tidak efisiensi juga dalam pengerjaan sawah gitu ya, di pengerjaan pertanian bawang di wilayah tersebut. Dan perempuannya juga sulit berkembang karena ada stigma atau persepsi masyarakat kalau perempuan ya udah berarti pekerjaannya kalau nggak ibu rumah tangga ya petani bawang, karena bisa dikerjakan di rumah. Laki-laki bebas mau jadi pekerja kantoran boleh, pekerja pabrik boleh dan sebagainya. Itu kan sangat-sangat mendiskriminasi atau menganggap rendah, mengungkung satu jenis kelamin tertentu gitu ya. Berikutnya adalah stereotip, dimana kita mungkin ya ini sering kita lakukan di masyarakat gitu ya. Kalau nih adik-adik saya tanya ya, kalau laki-laki terus saya tanya warna yang identik dengan laki-laki itu apa? Ya, biru, hitam, ya, biru, hitam, abu-abu. Kalau perempuan warnanya identik apa? Pink, orange gitu ya, warna-warna cewek-cewek kue gitu ya bu ya, gitu ya. Kalau hobi gitu ya, kalau masak, kemudian menjahit, berkebun, itu biasanya yang terbayang identiknya dengan apa? Perempuan. Kalau laki-laki identiknya dengan apa sih? Ya, sedang gambar ya, ada game, sepak bola, terus kemudian motor, otomotif gitu ya. Tapi kalau ada salah satu nih, misalnya ya, kita ketahui, wah ada laki-laki hobinya masak, pasti kayak ada stigma di masyarakat, kayak stigma atau persepsi negatif di masyarakat kalau wah ini laki-lakinya jangan-jangan banci nih gitu ya, feminin nih, kayak gitulah label-label yang tidak baik gitu ya. Padahal kemudian juga sama sebaliknya ya, kalau perempuan misalnya ternyata ya memang dia interestnya di suka olahraga atau suka otomotif, motor gitu, maka apa yang terjadi yang kita temukan di masyarakat, wah tomboy, cewek tomboy gitu-gitu ya gitu. Padahal hobi keahlian tuh beberapanya tidak hobi keahlian ini beberapa hal ini tidak ada kaitannya gitu ya dengan jenis kelamin ya. Kalau laki-laki ya ada beberapa yang memang dengan dia bertumbuhnya minatnya dan sebagainya memang suka gitu ya ke bidang memasak. Pun juga sama, mungkin perempuan dibesarkan di orang tua yang pengusaha otomotif dan sebagainya, sehingga dia ahli atau tertarik di bidang teknologi ataupun otomotif itu. Jadi harusnya nggak ada permasalahan gitu ya dalam hal ini ya. Berikutnya adalah beban berlebih, dimana kita ketahui ini banyak terjadi di masyarakat kita, dimana ketika suami istri itu bekerja, maka kita dapatkan ketika
perempuan atau istri itu pulang ke rumah, dia masih terus melanjutkan pekerjaan yang ada di rumah. Jadi dia juga bekerja sebagai working mom, kemudian sampai rumah dia juga sebagai ibu rumah tangga juga ya. Jadi dia yang mencuci, mensetrika, bersih-bersih rumah, menjaga anak, dan lain sebagainya. Sedangkan kita melihat pembagian peran dengan suaminya atau dengan laki-laki yang ada di rumah tersebut, sepulang kerja udah suami udah tinggal santai, tidur-tiduran gitu ya, tidak membantu pekerjaan rumah tangga. Harusnya ketika pemahaman mengenai gender dan pembagian tugas itu didapatkan dengan baik di masyarakat, maka tidak ada lagi yang namanya kamu kan perempuan, kamu harusnya melakukan pekerjaan ini dong gitu. Harusnya tidak ada seperti itu, karena kalau pekerjaan yang ada di kehidupan kita ya, atau yang biasa kita lebih dengan pekerjaan rumah tangga seperti menyapu, bebersih, mencuci dan sebagainya, itu juga bukan menjadikan kalau saya mencuci saya perempuan, kalau kamu tidak mencuci kamu laki-laki, bukan begitu ya. Tapi ya itu pekerjaan yang bisa dilakukan oleh semua jenis kelamin gitu ya. Jadi ketika ada sesuatu hal hanya karena stigma itu adalah pekerjaan perempuan, jadi harus dilakukan oleh perempuan, padahal perempuan itu juga bekerja, maka itu namanya beban berlebih. Harusnya ketika dalam rumah tangga suami istri ini memang bersepakat untuk kerja dua-duanya, maka ada juga gitu ya pembagian pekerjaan yang dilakukan di rumah tangga tersebut untuk dilakukan secara bersama-sama begitu. Berikutnya adalah kekerasan, di mana ini adalah terjadi kekerasan yang terjadi di masyarakat kita karena berbasis atau berlatar belakang gender gitu ya. Salah satunya kita ambil contoh adalah paling banyak adalah KDRT, di mana banyak masyarakat kita yang menganggap bahwa karena dia laki-laki kemudian dia memiliki merasa memiliki kekuatan, wewenang berlebih karena dia yang bekerja dan sebagainya, maka dia ketika dia marah atau ada konflik dia bebas gitu ya untuk melakukan kekerasan pada istrinya atau pada perempuan. Itu juga salah satu bentuk dari kekerasan yang berbasis gender. Nah, ini ada sedikit pesan ya sebelum saya tutup untuk sesi pemaparan kuliah pada pagi hari ini, bahwa sebenarnya laki-laki dan perempuan itu memiliki value yang sama gitu ya, bukan untuk saling bersaing atau merendahkan satu sama yang lain, tapi Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan itu berpasangan untuk saling membantu meraih peran terbaiknya sebagai pemelihara bumi ini. Mungkin sekian dari saya untuk pemaparan kuliah pada pagi hari ini. Sebelum kita ambil istirahat, apakah ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Sepertinya belum ada ya. Kalau misalnya nanti, ini kan kita setelah ini istirahat, ada yang tiba-tiba ingin ditanyakan, bisa disampaikan nanti di sesi diskusi setelah sesi istirahat ini. Baiklah, apabila tidak ada yang ditanyakan lagi dan nanti insya Allah akan dilanjut setelah sesi istirahat, saya tutup sampai di sini. Semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan menambah wawasan kita sebagai calon sarjana kesehatan masyarakat yang kelak bisa membawa perubahan baik di masyarakat, baik dari pemikiran ataupun dari pola hidup sehat masyarakat. Saya tutup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.